Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Power Breakfast dan kita di segmen Creative kembali bersama rekan saya juga Wiki Adrian. Betul sekali. Ini kalau bicara mengenai upaya untuk menemukan rumah idaman, ini kan banyak banget caranya gitu. Ada yang mungkin survei langsung ke lapangan Lokasi. gitu, ke lokasi, mengecek gimana lokasinya, aksesnya dan lain sebagainya. Ada juga hal yang dilakukan oleh masyarakat luas untuk menemukan rumah idaman mereka. Itu adalah lewat platform. Oh, nah itu yang akan kita bahas Iya. pada pagi hari ini gitu Ya, ya. Bersama dengan siapa Wiki? ya. Kali ini kita akan berbincang bersama Pak Wasudewan. Temanya hari ini tentu saja adalah mengenai menemukan rumah idaman melalui startup. Dan Pak Wasudewan ini adalah CEO dari 99 Group Indonesia. Selamat pagi Pak Wasu. Halo, Selamat pagi, Pak Wiki. Baik, Selamat pagi, Pak. Ya, terima terima kasih kasih banyak untuk ya sudah join. bergabung bersama kami Pak Wasu di Kereta. Pak Wasu mungkin boleh kenalan dulu 99 Group Indonesia ini apa? Platform apa? ya. Jadi 99 Group Indonesia adalah bagian daripada 99 Group Singapura. Kita di Indonesia memiliki dua website. Ada rumah123.com, mungkin udah nggak asing. Dan juga 99.co.id. Oke. Jadi itu semua bergerak di bidang properti begitu ya? Betul, kita fokus di properti. Oke, siap. Nah, ini kalau bicara mengenai kebutuhan ataupun pertumbuhan pasar properti di Indonesia, menurut Anda findings-nya sejauh ini seperti apa, Pak Wasu? Menarik kalau kita lihat perkembangan pertumbuhan pasar properti di Indonesia meningkat, gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi harga, supply, demand ini meningkat. Memang ada beberapa poin gitu ya, kenapa meningkat kalau kita bandingkan di tahun lalu. 2021, 2022, pasti 2002 lebih tinggi dibandingkan 2021. Ada sekali peningkatan. Bukan cuma di Jabodetabek, tapi juga kota-kota di luar Jabodetabek. Gitu ya. Kita melihat seperti Bogor, itu terjadi kenaikan harga 10%. Kemudian ada kota-kota di luar Jawa, seperti Makassar juga peningkatan harganya 7%, Medan 5,3%, kemudian ada Yogyakarta sekitar 6%. Dan kalau kita lihat dari sisi profil, saat ini memang profil generasi milenial dan generasi Z yang benar-benar dominan di dalam pencarian jodoh. Jadi kita melihat angka pertumbuhannya cukup bagus karena di-drive oleh tadi generasi muda yang cukup aktif di digital. Oke, apa yang mempengaruhi pertumbuhannya, Pak Wasu? Jadi kalau kita lihat ada beberapa faktor. Yang pertama pasca pandemi terjadi penguatan ekonomi pasca pandemi, itu yang pertama. Jadi perkembangan infrastruktur yang sangat masif, ya, dan tentunya ditopang oleh kebijakan dan regulasi lainnya. Yang kedua juga kita melihat contohnya Makassar. Tadi terjadi kenaikan harga sebesar 7%. Kalau kita coba bedah gitu ya, itu nyata pada Februari 2023. Naikkan harga 7%, kita bisa lihat Makassar ini kan sebagai sebagai pusat transportasi, transit transportasi dan perdagangan di Indonesia Timur. Dengan Oke. adanya IKN, Makassar jadi cukup penting. Pak Wasu, boleh ditahan sebentar Pak? Suaranya ini agak naik turun, kita akan perbaiki terlebih Ya, dahulu, begitu betul. sambil break. Pak Wasu mengenai apa yang mempengaruhi pertumbuhan market properti di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Yofi. Jadi saya coba ulangi, mudah-mudahan suara saya lebih jelas ya. Ya, lebih jelas. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pencarian properti di Indonesia. Yang pertama tentunya penguatan situasi pasca pandemi. Ya, penguatan situasi ekonomi pasca pandemi. Kemudian ada pengembangan infrastruktur yang cukup masif, bukan cuma di Jabodetabek, tapi juga di luar Jabodetabek, Jawa, di luar Jawa juga. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimana ini memberikan inisiasi kepada industri properti untuk bisa berkembang. Tapi yang mau ambil satu contoh Makassar. Makassar berdasarkan data kita di Februari kemarin mengalami peningkatan harga sebesar 7%. Ada beberapa faktor. Makassar ini kan sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur. Ya, kemudian juga dari sisi transportasi juga posisinya cukup strategis untuk menjadi hub. Dan yang kemudian kita lihat ada pembangunan Newport, Makassar Newport, yang rencananya selesai pertengahan tahun 2023. Dan tentunya pembangunan jalur kereta api Sulawesi. Jadi dari Makassar ke Parepare. Nah, hal ini tentunya menjadikan Makassar sangat dominan dalam hal pencarian properti di
Sulawesi, ya. Dan kita pindah ke Denpasar juga pasca pandemi. Sekarang Denpasar juga cukup menarik untuk investor untuk melakukan investasi, ya, apalagi dengan kebijakan pemerintah yang kita sebut dengan kebijakan visa rumah kedua, second home visa, ya, yang dikeluarkan oleh DOJ Imigrasi. Kemudian kalau kita lihat sisi pertumbuhan juga terjadi karena apa? Karena generasi yang kita sebut Gen Z ini mulai mencari properti, gitu ya. Jadi artinya selama ini mungkin generasi Y atau milenial, tapi generasi Z juga mulai mencari properti. Apalagi dengan sistem kerja yang mungkin sebagian masih penuh, rumah menjadi penting. Jadi di mana mereka juga bisa melakukan usaha. Jadi hal ini yang mempengaruhi pertumbuhan properti. Oke, segmen mana yang pertumbuhannya paling signifikan? Sepanjang 2022 kalau dari tipe properti sudah pasti rumah tapak. Dominasi oleh 80% gitu ya pencari properti. Kemudian kalau dari sisi pricing 2022 kita melihat pencarian properti paling tinggi memang masih di bawah 400 juta untuk dari sisi harga gitu ya. Tapi kemudian sebenarnya 1 sampai 2 miliar. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan yang paling tinggi itu justru terjadi di angka 1 sampai 2 miliar. Harga 1 sampai 2 miliar itu growth-nya cukup tinggi. Jadi artinya setelah pasca pandemi, orang mulai lagi mencari aset gitu ya, atau instrumen investasi yang mungkin cukup aman. Dan 1 sampai 2 miliar ini bukan harga entry untuk membeli rumah pertama. Kita sama-sama tahu pembeli rumah pertama mungkin biasanya di bawah gitu. Jadi udah mulai kelihatan nih pertumbuhan ekonomi di sektor properti khususnya di harga. Baik ya. Kendala apa yang sering dialami oleh masyarakat pada saat mereka mencari produk properti dan solusi apa yang ditawarkan oleh 99 Group Indonesia, Pak Wasu? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi keberadaan kita sebenarnya untuk menjawab pengalaman pencarian properti yang selama ini masih scattered. Artinya kalau saya mau, jadi kalau kita membagi pencari journey, pengalaman kita, perjalanan kita mencari properti itu di 3 bagian. Yang pertama kita sebut bagian discovery. Discovery itu saya mau cari, saya mau bandingkan, saya mau lihat fotonya, saya mau lihat aksesnya, saya mau lihat fasilitasnya, saya mau bandingkan project A, project B, rumah A, rumah B, rumah C. Nah itu proses discovery. Selanjutnya adalah proses financing. Saya udah ketemu dengan rumahnya, berapa DP-nya, bunganya berapa, prosesnya seperti apa, saya udah punya cicilan motor, masih bisa nggak gaji saya untuk bayar cicilan. Kemudian yang ketiga fase transaksi, discovery, financing, transaksi. Kira-kira setelah saya punya rumah, apa yang harus saya beli pertama? Harganya home appliance itu seperti apa, furniture-nya seperti apa, atau saya perlu renovasi, biayanya berapa. Jadi semua yang kita embed di dalam website, di dalam posisi portal kita, baik rumah 123. Baik, artinya prosesnya seamless lah ya, dari awal mereka riset, kemudian bisa mendapatkan proses pembelian rumah dengan skema KPR dan lain sebagainya. Pokoknya prosesnya bisa dilalui dalam satu platform. Oke, Pak Wasu, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk target-target dari 99 Group Indonesia ke depan. Sehat selalu, sampai jumpa. Selamat pagi, Pak Wasu. Selamat pagi, sukses juga. Baik. Oke, tadi ya perbincangannya sangat menarik ya. Sebenarnya kita kemudian juga lihat bagaimana perkembangan ataupun pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG kira-kira berada di zona merah atau hijau? Kita lihat datanya sebagai berikut, pemirsa. Tampaknya masih hijau ya, melanjutkan kenaikan tadi dengan kenaikan 0,27% dan indeks lain juga menguat. Kita ke top gainers. Ya, top gainers ada BBCA, BBRI, SAGE, dan juga Bumi dengan penguatan masing-masing 0,57%, 0,42%, 14,71%, dan 3,1%. Top losers pemirsa adalah saham-saham sebagai berikut. Ada BBNI, kemudian BMRI, Dewi, dan juga ESA. Oke, ini tadi juga saham-saham termasuk juga dibahas tadi ya terkait dengan dividen trap tadi ya. Betul, dan BBNI karena sudah ex dividen turunnya cukup dalam ya, ini 4,21%. Berikutnya adalah pergerakan sektoral pemirsa. Untuk energi dan teknologi kemudian kesehatan memimpin penguatan dengan penguatan masing-masing 1,15%, 0,77%, dan 0,16%. Sementara sektor keuangan
melemah paling dalam 0,24%. Oke, mungkin keuangan ini bukan cuma faktor dinamika global begitu yang tidak langsung mempengaruhi, tetapi karena banyak yang sudah masuk ke KUM menjelang ex dividen juga gitu ya. Baik. Oke pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan kurang lebih 90 menit ini bisa menjadi referensi Anda. Betul sekali. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sopodatu, see you in the morning.